Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Let's go! Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Pak Riki sampaikan dulu, ini adalah peta konsepnya dari barisan dan deret aritmatika. Untuk yang pertama, disediakan masalah autentik. Ya, ini biasa dari konsep materi, pasti dari masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian dia akan menjadi suatu teori matematika, materinya barisan bilangan, kemudian barisan bilangan ada dua, aritmatika sama geometri. Nanti kita akan mempelajari dua, aritmatika dan geometri, tapi di video kali ini kita hanya fokus di aritmatika. Setelah barisan aritmatika, di dalamnya nanti ada suku awal, itu A, beda itu B simbolnya, suku ke N, itu UN. Kemudian di sini setelah barisan nanti ada deret aritmatika. Kemudian yang terakhir nanti adalah ada penyelesaian dari masalah yang kontekstual atau masalah di kehidupan nyata. Materi ini sebenarnya sudah kamu dapatkan dulu di SMP ya. Cuma di sini Pak Riki kembali ulas ya, kembali kita ingatkan lagi tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, kita ke barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, di sini ya ada suatu masalah kontekstual ya. Ini jadi ada misal kamu kelas 1 dulu, kamu dapat uang saku 5.000 kelas 1 ya, kemudian di kelas 2 itu menjadi 7.000, kemudian di kelas 3 menjadi 9.000. Nah, dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan kenaikan uang itu selalu sama ya, yaitu naiknya sebesar 2.000, sehingga di saat kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa menjadi barisan 5.000, 7.000, 9.000. Nah, urutan dengan pola seperti ini itulah yang disebut dengan barisan aritmatika. Ya, bisa dipahami ya, cukup mudah ini. Jadi menurut kalian apa sih barisan aritmatika itu? Silakan kamu buat kesimpulan sendiri. Nah, kemudian kita langsung ke ilustrasi selanjutnya. Oke, ini ya. Ada yang pola kayak gini ya. Jadi di yang paling kiri ini ada berapa bola? Ada 1 bola. Yang sebelah kanan ada 3 bola, kemudian ada 6 bola sini ya, ada 10, ada berapa nih? 15. Nah, ini apakah ini yang disebut dengan pola barisan aritmatika? Nah, apakah dia bukan pola barisan aritmatika? Silahkan kamu analisa sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, apa sih barisan aritmatika? Ya, ini bisa disebutkan di sini ya. Barisan aritmatika itu ciri yang paling gampang itu dia mempunyai selisih atau beda. Di sini disebut beda itu sama. Bisa selisihnya itu positif atau negatif. Positif itu bertambah, negatif itu berkurang. Nah, ini ya. Dia mempunyai selisih. Poinnya di situ, selisih ya. Kata selisihnya itu sama atau konstan. Kita langsung masuk ke komponen-komponen di barisan aritmatika. Seperti dulu di SMP, komponennya tetap ya. Ada suku pertama itu disebut dengan A, ada selisih atau beda nanti disimbolkan B, dan suku ke N atau disimbolkan UN. Nah, ini ya. A-nya 7, B-nya 1 ya, selisihnya 1, dan 10 ini berarti ini suku keempat atau U4. Bagaimana rumus-rumusnya? Nah, ini Pak Riki langsung sajikan rumus dari UN atau suku ke N. Ini ya, UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Berarti nanti kalau kamu bisa langsung ya, berarti kalau misalnya ditanya U9 berarti N-nya itu 9. U9 itu sama dengan A ditambah 9 kurang 1, 8B. Jadi langsung aja boleh. U9 itu A ditambah 8B. Langsung contoh kayak gini nih ya. Tentukan suku ke 100 ya. Jadi U100 dari barisan aritmatika ini 5, 8, 11. Ini A nya kan 5, B nya 3. Langsung aja kamu masukkan ya. Berarti U100 itu sama dengan 5 ditambah 100. Berarti di sini 99 ya. 99 kali B. Jadi 5 ditambah 99 kali 3.
Jadi ditambahkan hasilnya 302. Nah ini. Terus kemudian contoh soal yang kedua. Nah, yang ditanyakan ini tentukan banyaknya suku ke n atau banyaknya suku, berarti n nya yang ditanyakan ya. Di sini ditanyakan n nya. Berarti 3 ini sebagai a, selisihnya itu adalah 3 juga b nya. Dan 75 itu suku keberapa, atau di sini n nya berapa. Nah belum kita ketahui ya. Jadi misalnya kita simbolkan dulu 75 itu un dengan n masih ditanyakan. Jadi kita masuk rumus utamanya di sini ya. Jadi masuk ke rumus keutamanya, ada di sini a, ini b, ini un 75. Maka nanti un sama dengan a plus n min 1 kali b. Masukkan un nya 75, a nya 3, b nya 3, n nya biarkan, kalau n nya nanti akan kita cari. Kemudian nanti caranya 3 yang belakang ini kamu kalikan dengan n, kemudian dikalikan dengan min 1. Maka di sini 3 kali n itu 3n, 3 kali min 1 itu min 3. Nah, 3 dikurangi min 3 habis, makanya 3n. Nanti n nya itu sama dengan 75 dibagi 3, n nya ketemu 25. Maka di sini nanti 75 itu sendiri berarti dia adalah suku ke 25. Kemudian lanjut ya, tentukan rumus suku ke n. Berarti kamu disuruh mencari rumus un nya. Jadi rumusnya gimana? Dalam mencari rumus ya, kamu butuhnya adalah a dan b saja. Kalau kita tanyakan rumus ya, kita butuh a dan b saja. Di sini a nya udah terlihat 40. B nya berapa? Nah, b nya di sini adalah 5 atau min 5. Kalau b nya di sini itu berkurang ya, maka dia b nya itu min ya. 40 jadi 35 kan berkurang, berarti min 5. Maka di sini b nya itu min 5. Maka didapat 40 ya. N min 1 kali min 5. Nah, di sini nanti 40 min 5 kali n min 5n min 5 kali min 1 itu plus 5. Atau nanti disempurnakan ya, disempurnakan itu sama dengan bagaimana? Biasanya langsung ya, sama dengan UN 40 ditambah 5 ya, digabung berarti 45 plus atau min 5n. Nah, jadi dijadikan 1. Ini rumus dari UN nya. Ingat, kalau dengan rumus berarti dia hanya sampai n ya, tanpa dihitung n nya. Kemudian lanjut untuk soal selanjutnya. Nah ini diketahui barisan aritmatika itu, ketahui U3 itu sama dengan 3, U8 itu 13. Ini soal yang sering muncul ya, soal yang sering muncul ini. Jadi ada dua U yang diketahui. Ditanyakan A suku pertama dan beda, B nya itu adalah yang B ditanyakan suku ke-50, yang C N ya, berarti suku berapa, itu 147 itu suku berapa. Tuh. Kita langsung lihat ya. Di sini kalau kamu sering seperti ini ya, aritmatika ya. Ada dua suku yang diketahui, kamu caranya eliminasikan dua suku tersebut. Ya. Jadi kalau aritmatika dieliminasikan dua suku tersebut. Di mana suku yang besar kita letakkan di atas biar nanti lebih enak menguranginya. U8 itu rumusnya langsung tadi ya, A plus 7B, jadi langsung aja boleh, A plus 7B sama dengan 13. U3 itu kan rumusnya A plus 2B, U3 sama dengan nilainya itu 3. Ini rumusnya, ini nilai yang diketahui 13 dan 3. U8 yang di atas ya, yang besar. Kita kurangkan, A kurangi A habis, 7 kurangi 2 ketemunya 5B, 13 kurangi 3 ketemunya 10. Maka B itu sama dengan 10 bagi 5, B nya 2. Kalau udah ketemu B nya 2, kita substitusikan salah satu aja. Misal kita pakai yang kecil ya, yang U3. Maka di sini A plus 2B ya, B nya ketemu 2, berarti A plus 2 kali 2 sama dengan 3. Maka A ketemunya nanti 3 kurangi 4 min 1, ketemu A nya ketemu 2, B nya ketemu min 1 ya. Maka nanti untuk jawaban yang Romawi B, tentukan suku ke-50, gampang ya, tinggal kamu masukkan A B nya. A nya min 1, B nya 2, N nya 50. Nah, maka nanti min 1 ditambah 49 kali 2 ketemunya 97. Nah ini. Kemudian yang terakhir 147 itu berapa N nya, atau urutan keberapa 147. Nah kita nyari N berarti ya. Kayak tadi kita pakai UN nya ganti 147, UN nya ganti 147,
Kita pakai rumusnya ya, n-nya kita kosongkan, AB-nya sama kita pakai, A-nya -1, B-nya 2. Jadi ini -1, ini 147, ini n -1 kali 2, 2 kali n itu 2n, 2 kali -1 itu -2. Ya, 147 nanti berarti 2n, -1 -2 itu -3. Nah, -3 bilangan ruas jadi 150 sama dengan 2n, maka 2n nanti atau n itu 150 bagi 75, ketemunya 150 bagi 2, ketemunya 75. Itu ini ya, jadi cara mencari n, cara mencari tipe-tipenya ini untuk barisan aritmatika. Nah, cukup simpel ya, barisan aritmatika itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung lanjut dulu ya ke materinya, ke deret aritmatika ya. Kita lihat langsung, kita pindah. Oke, di sini. Sebelum ke deret aritmatika ya, kita lihat dulu contoh-contohnya di sini. Ada materi tambahan ya. Materi tambahannya di sini nanti adalah suku tengah dan juga sisipan. Nah, apa itu? Kita lihat ya. Ada tambahan suku tengah sama sisipan. Suku tengah berarti ya yang letaknya di tengah. Perhatikan barisan ini ya. Jadi di sini ada 5 U ya, U1, U1, U2, 5, U3, 9, U4, 13, U5 itu 17 ya. Jadi suku tengahnya kelihatan ya, yang di tengah-tengah itu 9. Nah, U tengahnya itu 9. Tapi gak akan simpel ini. Ya, contohnya ini ya. Nanti balik berikan langsung ke contoh utamanya ya. Yang paling gampang dari sini. Suku tengah itu rumusnya kayak gini nih. Ya. Jangan kamu nanti catat ya. Ini rumus utama dari suku tengah. Suku tengah itu sendiri berarti U1 ya. Suku tengah disimpulkan UT ya, yang gampang UT. U1 ditambah UN dibagi 2. Maksudnya bagaimana? Suku tengah itu berarti suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Itulah untuk mencari nilai suku tengah. Sudah ya? Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. UN ini menyimbolkan suku terakhir. Nah, kita lihat contoh yang di atasnya tadi. Ini kan panjang ya. Suku tengahnya 5, 8, 11, 14, 17. Kalau pakai pembahasan ini kan kamu lama, ada 2 langkah. Ini 2 langkah ini ya. Cukup lama. Kita pakai lagi soal tadi aja, rumus tadi. Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Maka di sini bisa ditulis UT itu sama dengan suku pertama itu 5 ditambah suku terakhir yaitu 77. Nah, ini. Kemudian kamu dibagikan 2 langsung. Itu kan enak, satu kali di jalan cabut langsung ketemu. Maka nanti OT itu ketemu berapa ini? Di sini berapa ini? 2 ya. 82 dibagi 4 bagi 2, ketemunya nanti adalah 41. Dah. Maka UT-nya atau suku tengahnya itu 41. Dah. Kawan langsung. Kalau pakai cara yang panjang ini juga agak 2 langkah, tapi ketemunya sama ini 41. Tuh. Jadi seperti itu ya, cukup mudah suku tengah, yaitu suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Kemudian kita lanjut ke tambahan lagi sebelum ke deret, itu sisipan. Oke, kita ke sisipan. Langsung ke sisipan, itu artinya suatu deret ya, dia ditambahi angka lagi. Nah, ini. Pada barisan 2, 11, 10 ya, disisipkan 2 buah bilangan antara tiap suku. Jadi antara 2 dan 11 itu tambah 2 bilangan, antara 11 dan 20 dia tambah 2 bilangan yang berurutan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Nah, ini. Jadi itu yang dinamakan sisipan. Rumus utamanya gimana? Mari kita lihat langsung ya. Ini rumus utamanya. Jadi ini nanti ya, rumus sisipan itu dia akan membutuhkan beda yang baru ya, beda yang baru ini. Jadi beda yang baru itu B aksen itu sama dengan beda awal dibagi K plus 1, dimana K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kalau beda yang baru itu beda lama dibagi banyaknya bilangan yang disisipkan tambah 1. Tuh.
Oke, kita lanjut ke contoh soal 1 ya. Diketahui bilangan 3, 19, 35 di antara tiap dua suku itu ya akan disisipkan 3 buah bilangan sehingga berbentuk barisan aritmatika. Nah, ini. Jadi di sini nanti antara 3 sama 19 akan disisipkan 3 bilangan. Tentukan beda barisan aritmatika yang baru, berarti B aksen yang baru. Ini bedanya berapa yang pertama? Beda aslinya itu 19 kurangi 3 ya. Itu 16 ya. Beda yang baru langsung ya. K-nya 3 karena dia disisipkan 3 bilangan antara dua bilangan ini. 3 19 itu disisipkan 3 bilangan. K-nya itu 3. Maka B aksen itu sama dengan 16, beda yang lama ya. 16 dibagi 3 itu K-nya 3 plus 1. 16 dibagi 4. Ketemu beda yang baru itu 4. Ya. Kalau udah ketemu beda yang baru, nanti tinggal kamu hitung aja. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika baru. Jadi barisan aritmatika baru dengan beda 10 ya. Jadi kalau misal Pak Riga buat dulu barisannya yang baru ya. Berarti yang pertama itu 3, kemudian dia tambah 4 itu 7, tambah 4 lagi 11, tambah 4 lagi 15, tambah 4 lagi ya baru ketemu 19 dan seterusnya. Berarti kan di sini kan ini ada 3 bilangan ya. Oke, di sini ya terbukti benar. Oke, lanjut ya. Berarti bagaimana ini? Nah, kita langsung lihat. Kita ketemu nanti ya. Suku ke-10 itu A tambah kali 9 min 1 kali 4 atau 39. Maka suku ke-10-nya adalah 39. Jadi suku yang baru ya. Oke. Kita lanjut ke terakhir ya, deret aritmatika ya. Deret aritmatika berarti di sini ada kayaknya sama SN ya. Jadi apa itu deret? Itu bedanya kalau barisan itu enggak ada tanda plusnya ya. Kalau deret itu ada tanda plusnya di sini. Berarti 0 plus 1 plus 2 itu artinya deret ya. Jumlah dalam bahasa komputer itu disimbolkan sum ya atau sum, maka simbolnya itu SN ya. Ini rumus utamanya ya. Rumus utama dari SN ini ada 2 sebenarnya. Boleh kamu pakai yang mana nanti tinggal tergantung konteksnya ya. Rumus pertama SN itu yang ini. Nah, ini SN itu N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Jika diketahui UN-nya atau suku terakhirnya, pakai ini. Namun biasanya tidak diketahui suku akhirnya ya. Kamu pakainya ini rumus yang lebih umum ya, biar diketahui B-nya. Jadi ini N per 2 dalam kurung atau dikali ya 2A ditambah N-1 kali B. Nah, ini rumus dari SN. Sama kan dari SMP ya. Langsung aja kita lihat contoh soalnya. Oke. Nah, ini ada 2 rumus ya. Rumus utama ini dan rumus yang sudah dijabarkan. Oke, tentukan ini ya. Jumlah 20 suku pertama. Nah, berarti bisa langsung kamu masuk ke sini rumus utamanya ya. Jumlah 20 berarti suku atau jumlah dari 20. S20. Boleh nanti langsung kamu pakai di sini kan nggak diketahui suku terakhirnya ya. Langsung aja kamu pakai yang rumus pertama ini. Nah, 2A plus N-1 kali B. Kita masukkan N-nya yang diminta ada 20, maka di sini 20 per 2 dia dikali 2A. A-nya kan di sini 2 kali A itu 4 ditambah N-1 karena N-nya yang minta 20, maka 20 kurangi 1 19 dikali berapakah ini bedanya? Bedanya itu 4 ya. Oke, nanti ketemunya nanti 20 bagi 2 itu 10 ya. 10 ditambah 4 tambah berapa ini? Atau kita hitung dulu ya. 9 kali 4 36 3 ini 1 kali 4 berarti 4 tambah 3 7 76. Oke. 4 tambah 76 itu 80 kali 10 itu 800. Oke. Maka S20 itu nilainya adalah 800 gitu ya. Jadi SN itu ada ini kata-kata jumlah. Terus di sini deretnya itu dia ada plusnya, itu adalah B
beda dari deret sama barisan. Ya, jadi di sini langsung ketemu. Cukup mudah. Oke, seperti itulah untuk barisan dan deret aritmatika di kelas 11 ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri.